Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina al-Mustafa wa rasulina al-mujtaba Nabiyyuna Muhammad bin Abdillah salawatullah wa salamatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, hikmah-Nya, taufiknya serta inayahnya yang Allah taala berikan kepada kita semuanya, kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat secara berjamaah dan kita bersama-sama untuk mengkaji, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'annya sebagai pedoman hidup kita semuanya. Yang kedua, marilah kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita umat muslim, yang sebuah kesyukuran untuk kita diberikan kurikulum oleh Allah dan kita diberikan contohnya langsung, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita tafsir, ya. Kita masih di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa? Ke-67. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana tipu daya Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang dia mengakali Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas dari ketentuan-ketentuan yang Allah taala tentukan di hari besar mereka, yaitu hari Sabtu, untuk tidak boleh bekerja. Hari Sabtu adalah hari besar orang Yahudi yang boleh untuk hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan peperangan di dalamnya tidak boleh, bekerja di dalamnya tidak boleh. Fokus untuk beribadah kepada Allah satu hari itu. Tetapi mereka menipu daya, artinya mereka membuat makar, mereka membuat tidak kerja langsung ketika itu, tapi menaruh jaringnya di hari Jumat
untuk Sabtu biar tetap bekerja bisa mengambil ikan-ikan yang ada. Meskipun mereka nggak terjun langsung, tapi mereka menaruh jaring itu, dan di hari Ahadnya, di hari Minggu mereka mengambil untuk panen. Maka Allah Ta'ala ya jadikan mereka, karena mereka telah mengakali Allah, Allah Ta'ala langsung hukum mereka, dijadikan fakulna lahum kunu qiradatan khasiin, dijadikan monyet, ya dijadikan kera-kera. Ada yang mengatakan para pemuda mereka dijadikan kera, dan orang tua mereka dijadikan khinzir, dijadikan babi. Ala kulli hal itu sudah pernah kita bahas kemarin, dan juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai sekarang turunan kera itu masih ada, ya. Tapi ada yang mengatakan para ulama, ya, ada yang mengatakan bahwasanya umur mereka hanya 3 sampai 4 hari saja. Lalu Allah Ta'ala binasakan seluruhnya sebagai contoh untuk umat-umat kemudian. Ini banyak membahas tentang keburukan-keburukan Yahudi, ya, ma'asyarul muslimin. Kenapa? Untuk pelajaran buat kita semuanya sebetulnya, bahwasannya Yahudi itu ya, betul-betul kaum yang ya, perlu hati-hati kita dengan tipu daya Yahudi. Bahkan contoh-contoh yang Allah Ta'ala berikan bukan hanya mereka menipu daya manusia, bahkan Yahudi itu menipu daya Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tipu daya. Maka hati-hati kita dengan tipu daya atau selubung-selubung atau program-program Yahudi yang sampai kita gunakan dan kita nggak merasa ternyata itu adalah salah satu program Yahudi. Gitu ya. Maka kita perlu berhati-hati. Bahkan saya pernah membaca salah satu kitab, salah satu buku tentang Zionisme yang ditulis oleh ya, orang Nasrani, padahal orang Amerika. Di awal kitab, ketika dia ingin menjelaskan atau membeberkan tentang keburukan Zionisme itu, di situ di awal ditulis Yahudi bukan hanya musuh muslimin, tapi Yahudi adalah musuh seluruh umat. Karena memang keburukannya luar biasa. Itu bahkan di Amerika saja penduduk asli dengan dengan keburukan Zionisme Yahudi itu juga ada pertentangan yang keras, yang kuat. Artinya ini betul-betul kaum yang licik. Maka banyak di sini nanti Allah Ta'ala menceritakan keburukan-keburukan itu kan. Untuk apa? Untuk salah satunya kita agar berhati-hati juga ya. Agar berhati-hati. Maka kalau kita lihat ini di ayat selanjutnya, ayat yang ke-67 dan selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Dan ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada Musa, ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Ya, ini kenapa? Ada yang mengatakan para ulama sebab nuzulnya itu adalah ada seorang Yahudi ketika itu yang kaya raya tapi nggak punya anak. Orang Yahudi kaya raya nggak punya anak, tapi dia punya keponakan dan warisan itu akan turun ke keponakan itu. Jadi keponakan itu haus terhadap warisan, akhirnya dia membunuh pamannya yang kaya raya itu. Dia bunuh, lalu dia taruh di salah satu rumah keluarganya juga. Untuk apa? Untuk menjadi menipu agar siapa pembunuhnya itu nggak jelas. Gitu. Siapa pembunuhnya itu nggak diketahui. Maka akhirnya mereka bingung siapa pembunuh ini. Maka diberikan jalan keluar. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih hewan sapi. Untuk apa? Untuk nanti setelah dikorbankan sapi itu diambil salah satu bagian dari sapi dan dipukulkan kepada mayit itu. Ketika dipukulkan nanti mayit itu akan bangun, akan hidup, dan mayit itu akan memberitahu siapa pembunuhnya, gitu ya, untuk memberikan jalan keluar.
Maka ketika Allah Ta'ala mengatakan innallaha, ya, Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah ya'murukum. Ini artinya takkid, jelas-jelas Allah Ta'ala sedang memerintahkan kalian wahai Bani Israel, Yahudi, antazbahu, agar kalian menyembelih bakoroh, menyembelih sapi. Di sini dikatakan bakorotan itu satu sapi. Gitu. Jadi sifatnya umum, sapi mana saja, cuman satu saja yang diambil dari keumuman sapi yang ada. Bukan seluruh sapi, tapi hanya satu sapi saja yang diambil untuk disembelih. Qalu atattakhiduna huzwa. Tapi mereka mengatakan bahkan, ya wahai Musa, apakah kamu menjadikan kami sebagai ejekan? Gitu. Maka di sini seakan-akan Bani Israel itu apa bisa gitu? Apa bisa untuk menghidupkan orang yang mati dengan menyembelih sapi? Gitu. Mereka seakan-akan menentang mukjizatnya Nabi Musa, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menganggap ini barang ejekan. Kita masa suruh nyari sapi? Buat apa gitu? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, qala a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, an akuna. Saya berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin. Ya, saya berlindung untuk saya ini bukan termasuk orang yang bodoh gitu. Gak mungkin saya memerintahkan tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin saya mengada-ngada, betul-betul ini dengan ilmu, dengan Allah Ta'ala yang memerintahkan, dan itulah nanti akan menjadi jalan keluar. Tapi Bani Israel gak mau, tetap menganggap, bahkan mereka nanti mengejek Nabi Musa alaihissalam. Di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Lihat, Bani Israel mengatakan, qalu du'u lana rabbaka. Mereka mengatakan, ud'u lana, panggilkan untuk kami. Siapa? Rabbaka, Tuhanmu Musa. Mereka enggak mengatakan Rabbana, Tuhan kami. Ya Tuhan saya, ya Allah, Tuhan kamu, ya Allah. Enggak. Mereka yang nyuruh itu Tuhan kamu, bukan Tuhan saya gitu. Ya Tuhan kamu saja. Itu sering Bani Israel mengibaratkan seperti itu. Bahkan ketika Nabi Musa mengajak untuk membuka Palestina, yang dikatakan oleh Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu pergi saja sama Tuhanmu. Ya bukan Tuhan saya, pergi sama Tuhanmu, urusi sendiri. Nanti kita nunggu kalau sudah selesai baru kesini, baru kabari kita untuk kembali ke sana. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, katakanlah kepada Tuhanmu, jelaskan, yubayyin lana, untuk menjelaskan kepada kita mahia, bagaimana bentuknya. Ya, betul sapi, sudah sapi, sebenarnya mudah saja, tinggal sapi apapun ketika itu sebagai perintah kita kerjakan. Tidak perlu banyak tanya, karena yang memperbanyak pertanyaan itu akan memperbanyak tanggung jawab juga. Maka dengan perintah yang umum sudah dikerjakan saja yang umum itu. Maka sebetulnya tinggal ngambil salah satu sapi untuk dikorbankan, tapi mereka tidak, mempersulit diri untuk menanyakan mahia, bagaimana bentuknya. Qala innahu yaqulu innaha baqarah la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Qala, Nabi Musa mengatakan sesungguhnya, innahu yaqul, Allah Ta'ala mengatakan innaha baqarah, sesungguhnya sapi yang la faridun wala bikr. Kalau kamu minta syarat, tidak semua sapi ya sudah. Kalau gitu sapi yang la faridun wala bikrun, sapi yang tidak tua dan tidak muda. Ya, tidak tua dan tidak bikr, ya, tidak muda. Awanun baina dzalik, ya di antara keduanya itu. Maka bakoroh itu ada yang mengatakan sebetulnya di awal bakorotan itu bisa jantan bisa betina. Gitu ya, semuanya. Bisa jantan bisa betina. Lebih umum, tapi ketika dia mencari untuk lebih spesifik sifatnya, maka Allah Ta'ala la faridun wala bikr. Tidak tua dan tidak perawan gitu, tidak muda. Ketika ada kata bikr berarti harus perempuan. Sudah melebihi lagi berarti syaratnya. Jadi harus sapi, tidak tua, tidak perawan, berarti tidak perempuan.
harus perempuan, gitu ya, harus perempuan, tidak laki-laki. Awanun baina dzalik, di antara itu. Faf'alu ma tu'marun, sudah cukup. Seakan-akan Allah Taala mengatakan sudah cukup, ini kerjakan. Enggak usah ditanyakan lagi. Karena memperbanyak pertanyaan kadang akan memperbanyak tanggung jawab. Semakin detail semakin kita nanti lihat ya, semakin detail semakin kita sebetulnya malah enggak mampu gitu. Secukupnya apa yang kita paham untuk kerjakan. Karena perintah itu ya, ma'asyiral muslimin, karena perintah itu sebetulnya ada beban di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau diperintahkan kerjakanlah semampumu saja gitu. Karena ada beban dalam perintah itu. Ya, ada pengorbanan, ada kesabaran di situ. Maka kerjakanlah semampu. Bukan membuat semakin berat seperti Bani Israil ini. Kemudian mereka tidak faf'alu ma tu'marun, enggak mengerjakan begitu saja, sudah cukup langsung kerjakan, tidak, tapi mereka malah menanyakan lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Enggak cukup di umurnya enggak cukup, tapi menanyakan lagi. Ya sudah, ud'u lana, sekarang jelaskan, tanya kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma launuha, akan menjelaskan warnanya bagaimana. Kalau umurnya kita sudah jelas, ya tidak tua, tidak ini, sekarang umurnya warnanya gimana warnanya? Ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ya, kalau pengen tahu warnanya, maka warnanya adalah safra, warnanya adalah kuning. Ya, kuning tua warnanya. Safra faqi', ya. Kuning yang tua. Launuha, warnanya tasurrun nadhirin, tapi dilihat tidak apa ya, yang tasurru itu kalau dilihat menyenangkan, kalau dilihat itu enak, adem di mata. Karena ada beberapa warna itu kalau dilihat malah nggak enak itu. Maka cari kuning yang tua tapi yang enak dilihat, ya, sapinya. Jadi nggak hanya kuning, tapi kuning yang enak dilihat. Berarti semakin dalam, ya kan? Sapi ya, tidak tua, tidak muda, tidak laki-laki, harus perempuan. Terus warnanya harus kuning, kuningnya tua. Ya, kuning tua terus enak dilihat. Enggak cukup di situ. Mereka menanyakan lagi. Qalu du'u lana rabbaka. Sekarang tanyakan lagi kepada Tuhanmu. Yubayyin lana, untuk menjelaskan kepada kita mahia. Ya, bagaimana dia? Innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya sapi itu masih tasyabaha alaina, kita masih bingung, masih meragukan yang gimana modelnya. Ini kan artinya sesuatu yang sudah jelas tapi dirumitkan lagi. Sudah jelas sapi sudah. Apalagi ya kurban sapi ya sudah, berarti sapi yang gitu loh. Umpama kalau ada syariat ya kurbanlah kambing. Kambing yang umurnya 2 tahun. Ya sudah, enggak perlu ditanyakan lagi yang bagaimana, yang tingginya gimana. Artinya kalau sudah syariat menentukan ini, ya sudah itu gitu. Tidak perlu untuk harus bagaimana, enggak boleh bagaimana. Nah, itu kalau memperdalam malah menambah tanggung jawab lagi. Innal baqara tasyabaha alaina. Ya, kita sudah masih tasyabah itu masih bingung kita. Masih enggak jelas mana yang dituju. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan mereka mengatakan sesungguhnya kita insyaallah ya akan diberikan petunjuk. Maka di sini ada pertanyaan lagi, apakah kalimat insyaallah bagi mereka itu insyaallah yang baik? Karena kan ya kita sebagai muslim, sebagaimana Allah Taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad, gimana? La taqulanna inni fa'ilun apa? Ya. Gimana ya? Wala taqul lahum. Ya, pokoknya inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya. Wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ya, kecuali kita harus mengatakan
insya Allah. Jangan mengatakan besok pasti saya mengerjakan ini, tapi katakanlah insya Allah. Semoga Allah Ta'ala menghendaki. Gitu. Kalau di sini kalimatnya seakan-akan mereka mengatakan insya Allah. Nanti lihat, ini ada kemiripan nggak dengan apa yang kita lakukan dengan kalimat insya Allah. Kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan kalimat insya Allah di sini yang diucapkan oleh Bani Israel bukan mereka mengatakan insya Allah untuk keyakinan mengerjakan itu. Tapi untuk alasan mereka mengucapkan insya Allah, seumpama kalau tidak terjadi, mereka punya alasan kalau ini hanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Bukan insya Allah akan saya kerjakan, bukan. Tapi mereka ngomong insya Allah itu ya kalau umpama nggak bisa ya ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan saya gitu. Kadang kita menggunakan kalimat insya Allah itu di mana gitu? Apakah kita diminta pertolongan sama orang atau diberikan janji sama orang terus kita mengatakan insya Allah? Apakah insya Allah yang akan pasti untuk kita kerjakan? Apa insya Allah hanya sebagai alasan kita untuk ya itu mungkin kehendak Allah. Umpama enggak bisa ya itu kehendak Allah. Ya. Tapi yang sebetulnya insya Allah itu untuk meyakinkan kita kalau kita betul-betul ingin mengerjakan tapi semuanya juga kehendak Allah, bukan untuk alasan untuk tidak mengerjakan. Ya, sebagaimana ini Bani Israel itu mengatakan insya Allah sebagai alasan saja kalau umpama kita nggak bisa, yaitu kehendak Allah, bukan kehendak saya. La muhtadun gitu. Niscaya kami akan mendapatkan petunjuk. Ini kalimat mereka. Karena sudah semakin rumit sebetulnya. Ya, cuman alasan saja untuk semakin susah biar nggak ngerjakan itu. Sengaja diperdalam. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatul la syiyata fiha. Mereka lagi ya, untuk menanyakan lagi, maka dijawab lagi qala innahu, sesungguhnya dia mengatakan innaha, sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang la dzalul. Ya. La dzalul itu sapi yang belum pernah dipakai untuk bekerja. La dzalul tidak pernah dipakai bekerja. Tuthirul ard itu tidak pernah dipakai untuk bekerja membajak tanah. Tuthirul ard itu membajak tanah enggak pernah. Wala taskil harta, dan tidak pernah digunakan untuk nyirami tanaman enggak pernah. Ya untuk digunakan untuk kerja enggak pernah. Musallamatun, dan dia selamat. Ya, selamat dari segala aib. Selamat dari segala penyakit, selamat pokoknya harus bersih, ya tanduknya enggak boleh patah ya. Terus enggak boleh cacat, enggak boleh awar, enggak boleh juling, kakinya enggak boleh pincang, harus betul-betul selamat. La syiyata fiha, la syiyata itu dan tidak ada belangnya. Jadi kuning bersih gitu. Enggak ada belangnya. Qalul an ji'ta bil haq. Nah, dia baru mengatakan, qalu al-an, sekarang ji'ta bil haq. Sekarang engkau telah mendatangkan yang sudah jelas buat kita, kata mereka. Tapi tetap aja sebetulnya mereka malah mempersulit diri, ya, memberikan spesifik semakin rumit, semakin rinci untuk mereka sebenarnya untuk lari dari itu semuanya gitu. Tapi seakan-akan ya sekarang sudah, padahal nanti juga mereka akan kesusahan mencari itu. Bahkan ada yang mengatakan mereka untuk mendapatkan itu susah, ketika sudah dapat dibeli dengan harga yang mahal sampai urunan ya untuk membeli. Tapi pada akhirnya juga mereka mendapatkan satu itu dengan susah payah, dengan jerih payah, dengan harga yang mahal. Ketika sudah dapat ya, untuk disembelih, ya untuk sudah dapat baru fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka sembelih itu, dan Allah Ta'ala mengatakan wa ma kadu yaf'alun, bahkan sampai mereka tidak bisa untuk mengerjakan ini. Sampai saking rumitnya itu sampai mereka nggak bisa untuk mengerjakan, untuk menyembelih sapi yang sangat rinci ini tadi. Fadzabahuha, akhirnya mereka sembelih. Wa idza qataltum, Allah Ta'ala melanjutkan,
wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum, dan ketika engkau telah bunuh nafsan, seorang jiwa, fadara'tum fiha, lalu kamu fadara'tum fiha, kamu saling tuduh menuduh siapa pembunuhnya, enggak ada yang ngaku. Maka Allah Ta'ala mukhrijun ma kuntum taktumun. Maka Allah Ta'ala akan menjadi solusi terhadap apa yang telah engkau sembunyikan. Allah Ta'ala akan mengeluarkan siapa sebetulnya pembunuh itu. Allah Ta'ala melanjutkan, fakulna dribuhu bi ba'diha, maka kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, idribuhu bi ba'diha, maka pukullah mayit itu dengan sebagian hewan, sapi, sebagian tubuh dari sapi yang dikorbankan tadi. Sebagian biba'diha, sebagian tubuh dari sapi itu. Kadzalika, ketika dipukulkan, kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Artinya Allah Ta'ala sangat mudah menghidupkan sesuatu yang sudah ada gitu. Allah Ta'ala menciptakan, mengadakan sesuatu yang belum ada jadi ada. Itu Allah Ta'ala mampu, apalagi cuman menghidupkan sesuatu yang sudah ada. Maka itu sangat mudah. Wa yurikum ayatihi, dan Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Agar kita itu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tanda-tanda kebesarannya. Maka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebetulnya untuk mengolah pikiran kita agar kita semakin berakal. Agar pikiran kita ini bisa kita cerna dan kita gunakan sebaik mungkin. Akal kita ini bisa produktif, bisa kita gunakan. Dengan apa? Dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kebesaran. Contohnya apa? Seperti gerhana. Allah Ta'ala dapat menyatukan antara matahari dan bulan, yang mana matahari itu biasanya keluar di siang hari, bulan keluarnya di malam hari. Tapi Allah Ta'ala mampu menyatukan antara matahari dan bulan, keluar dalam satu waktu. Dan salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala adalah dapat menyatukan laki dan perempuan dengan pernikahan. Maka ada tanda kebesaran Allah, padahal sesuatu yang tidak sama. Ada kepentingan, ada kebutuhan masing-masing. Ada sesuatu yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala dapat menyatukan itu. Maka itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita tadabburi. Kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fikum.
Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat ini Masya Allah, ya sebetulnya banyak ujian atau banyak godaan dari bangsa Yahudi ini terhadap para nabinya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah ketika merapikan barisan atau membagi ghanimah, ada salah satu orang itu yang mengatakan i'dil ya Muhammad, berlakulah adil wahai Muhammad. Nabi ketika itu sempat sampai tersinggung, bagaimana seorang nabi yang dia tidak melakukan kecuali itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Musa tidak melakukan kecuali dari perintah Allah. Maka Nabi mengatakan, fa illam a'dil faman ya'dil. Kalau saya tidak bisa berlaku adil, maka siapa yang bisa lebih adil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau mengatakan, rahimallahu Musa laqad udhiya aktsar min hadza fasabar. Semoga Allah taala merahmati Nabi Musa yang mana dia lebih banyak untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel itu, tapi Nabi Musa bisa sabar. Dari cerita-cerita yang sebelumnya, bagaimana Nabi Musa menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Sudah selamat, mereka diajak untuk menjalani kitab Taurat, mereka enggak mau. Terus mereka diberikan kenikmatan manas dan salwa, mereka enggak lan nasbir ala ta'amin wahid, enggak sabar dengan makanan yang satu. Diperintahkan ini enggak mau, diperintahkan itu enggak mau, bahkan mereka melakukan kesyirikan. Sekarang diperintahkan untuk berkorban sapi, mereka enggak mau, mencari-cari celah untuk dibikin sesulit mungkin. Seakan-akan mereka agar tidak sampai mengerjakan itu. Dan bahkan diajak perang sama Nabi Musa, mereka juga enggak mau. Mereka mengatakan Rabbuka, tidak mengatakan Rabbuna, padahal mereka mengimani, mereka tahu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka itu Tuhanmu, diejek gitu. Bagaimana Pak? Coba kita ini nasihati orang sama muslim. Ternyata orang itu mengatakan, itu kan agamamu. Bahkan agama kita sama, Allah taala sama, pelajaran kita sama, tanggung jawab kita terhadap agama kita sama. Tapi kita malah dianggap beda dengan dia. Itu kan berarti menyakitkan gitu. Maka Masya Allah, Nabi Musa ini contoh. Makanya beliau termasuk Nabi yang ulul azmi, yang punya tekad kuat dan kesabarannya luar biasa. Nabi Musa ini dengan berbagai macam ceritanya itu menjadi pelajaran untuk kita semuanya, untuk ibrah, untuk jembatan kita menjadi pelajaran. Sebagaimana Nabi Muhammad juga tadi yang saya ucapkan, Nabi Muhammad menjadikan sejarah itu pedoman hidupnya gitu. Ketika Nabi Muhammad kan ketika itu beliau dibilang i'dil, berarti kan tersinggung toh Nabi. Dikatakan berlaku adil. Tapi namanya sejarah itu menjadi pelajaran penting untuk kita, menjadi menjadi prinsip kita. Bahwasanya Nabi Muhammad mendapatkan motivasi. Saya kalau baru diuji demikian, ada Nabi Musa dalam sejarah yang lebih berat ujiannya daripada saya gitu. Maka sejarah itu fungsinya bukan hanya sebagai cerita gitu. Kalau sebagai cerita itu sama seperti mereka. Orang-orang Quraisy mengatakan asatirul awalin, hanya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng. Tapi Islam tidak seperti itu. Islam menjadikan sejarah menjadi la'ibratan liulil albab. Sejarah itu menjadi ibroh, jembatan kita. Menjembatani kita untuk kita bisa berprinsip sama sebagaimana sejarah dulu mengajarkan. Kalau kita lihat itu betul-betul Nabi Muhammad itu juga tidak terlepas dalam banyak kebijaksanaannya itu juga mengambil dari sejarah-sejarah yang pernah ada. Karena Allah Ta'ala juga menurunkan Al-Quran ini sepertiganya isinya sejarah. Kisahnya Nabi Musa ini kan juga sejarah ini. Kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Isa, kisahnya Nabi Daud. Banyak kisah-kisah sejarah yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-74.
Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan tsumma qasat qulubukum. Kemudian qasat itu, qasiyah itu keras hati kalian wahai Bani Israel. Min ba'di dzalika, setelah itu. Ya, Allah Ta'ala sudah selamatkan, ternyata tetap masih angkuh. Ya, diperintahkan untuk menyembelih sapi tapi tetap angkuh. Mengatakan Rabbaka, mengatakan istihza, mengolok-olok Nabi Musa, keras hatinya Bani Israel. Mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah, maka keras-kerasnya itu seperti batu. Allah Ta'ala memperumpamakan sesuatu yang tidak abstrak, yang tidak terlihat, diperumpamakan sama Allah Ta'ala dengan sesuatu yang terlihat. Hati itu kan nggak terlihat, Pak. Ya, orang nggak bisa melihat hatinya. Bagaimana hati itu kan nggak terlihat. Tapi Allah Ta'ala Allah Ta'ala gambarkan dengan sesuatu yang terlihat agar kita mampu mengambil pelajaran bahwasanya hati itu bisa sekeras itu. Na'udzubillah. Bisa sekeras hijarah, batu. Karena apa? Sebetulnya hati itu bentuknya lembut. Tapi ketika banyak maksiat, ketika banyak keangkuhan, banyak keinatan, ya, inat itu artinya banyak keangkuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah hati itu akan diberikan nuqtah sauda, ya, seperti ditutul dengan tinta yang hitam. Kalau banyak kotorannya, maka dia akan banyak titik-titiknya dan dia akan menyelimuti menjadi hitamnya hati. Kalau menjadi hitam, maka hati itu akan seperti hijarah, seperti batu. Batu itu kan keras. Bahkan dikatakan batu itu kerasnya melebihi kerasnya besi. Karena besi itu bisa kalau dipanaskan dengan derajat yang tinggi, masih bisa bengkok. Tapi kalau batu nggak bisa. Fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Bahkan lebih kuat, lebih keras daripada batu. Asyaddu qaswah, ya. Di situ kan tsumma qasat, ya. Keras karena keangkuhan Bani Israel, hati mereka keras seperti batu. Bal asyaddu qaswah. Au itu ada yang mengatakan wa asyaddu qaswah, artinya dan lebih keras daripada batu. Ada yang mengatakan juga au itu artinya bahkan lebih keras daripada batu. Na'udzubillah ini, ya Allah. Kalau hati sudah sekeras batu itu susah untuk membersihkannya, menyembuhkannya susah. Wa inna minal hijarati, tapi Allah Ta'ala memberikan contoh. Hatinya Bani Israel itu sekeras batu, tapi batu sendiri itu bisa tidak keras kalau kena air, gitu ya. Seperti kisah Ibnu Hajar al-Asqalani itu. Ketika beliau melaporkan kepada gurunya, wahai guru, saya ini menghafalkan susah. Ya, susah menghafalkan, saya berat untuk menghafalkan, saya ini gitu. Ketika beliau jalan, beliau melihat batu yang lobang, yang dia terkena tetesan air. Mungkin batu itu sudah lama dan dia ditetesi air sampai berlobang. Sehingga beliau mengatakan kalau batu saja yang keras ditetesi air bisa lobang, bagaimana juga hati dan pikiran saya. Ketika ilmu terus saya dapatkan, saya hafalkan, saya usahakan, maka lama-lama juga akan mudah untuk bisa saya gunakan. Seperti itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan batu saja ada wa inna minal hijar, ada sebagian batu lamma yatafajjaru minhul anhar. Ada yang batu itu, ya, ini dikatakan batu itu menghambat aliran sungai. Tetapi ketika aliran itu deras gitu ya, ditekan terus, maka batu itu lama-lama juga akan keropos, akan gak kuat, akan tergeser atau akan bolong. Yatafajjaru minhul anhar, maka yang keluar akan sungai gitu. Sungai yang terbentur batu lama, lalu batu itu akan terkikis dan sungai itu akan mengalir deras. Batu saja bisa terkalahkan dengan itu, ya. Wa inna minha, dan ada juga dari batu itu lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada batu itu lama yashaqqaq. Yashaqqaq itu bisa pecah.
fayakhruju minhul ma, dan dia keluar air di situ. Jadi ada batu itu yang pecah bisa mengeluarkan mata air. Paham ya? Jadi batu saja yang keras itu kadang bisa mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu air. Itu batu. Wa inna minha, dan ada dari jenis batu itu lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga batu itu yang bisa sampai jatuh karena takutnya batu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kerasnya batu ciptaan Allah itu juga bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Allah taala juga mengatakan lau anzalna al-Qur'an ya ala jabalin. Ya, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seumpama Quran itu diturunkan kepada gunung, gunung itu bentuk batuan, ya. Itu bisa hancur, bisa meletus, bisa hancur karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu. Terus batu itu, apakah batu itu bisa jatuh karena takut Allah? Bisa. Karena ada barang sesuatu yang benda mati itu karena takut hubungannya dengan Allah, dia bisa mempunyai sifat seperti itu. Sebagaimana Nabi pernah di atas bukit Uhud. Ketika itu Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Utsman. Ketika itu bukit Uhud yang isinya batu getar. Lalu Nabi mengatakan, "Uskun ya Uhud, berhentilah, tenanglah wahai Uhud. Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidain." Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan ada orang dua yang akan mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Ini menunjukkan bahwasanya batu pun juga bertasbih kepada Allah, batu pun juga merasa takut. Kerasnya batu itu pun masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya kerasnya hatinya Bani Israel dan Yahudi ini melebihi dari itu semuanya, gitu. Batu yang keras masih bisa mengeluarkan manfaat. Batu yang keras bisa masih keropos kalah dengan air. Batu yang keras pun masih bisa jatuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka kalau hati seseorang melebihi itu, keangkuhannya melebihi itu, naudzubillah gitu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka Allah Subhanahu wa taala bighafilin, Allah taala tidak akan pernah lalai amma ta'malun, tidak akan pernah lalai terhadap apa yang telah engkau kerjakan. Ya, enggak akan lalai. Allah taala akan selalu memantau kita semuanya. Artinya kalau ada kata ya Allah taala tidak akan lalai, berarti kita juga harus mengimani lawan dari itu secara sempurna. Kalau Allah taala tidak lalai, berarti Allah taala sangat memperhatikan kita, maha memperhatikan. Khabir, maha memperhatikan dari segala sesuatu yang detail. Kalau Allah taala mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah taala tidak ngantuk dan tidak tidur, berarti lawan daripada itu Allah taala maha berdiri, maha tidak pernah ngantuk dan kuat, ya, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Maka Allah taala menggambarkan demikianlah hati-hati orang-orang Yahudi itu terhadap ya syariat yang Allah taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan selanjutnya ada 10 faedah dari apa yang kita ada 8 faedah dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan katsira. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semuanya. Semoga ini menjadi menjadi panduan untuk kita semuanya. Yang penting harus kita hati-hati ini ya. Apalagi kita ini di zaman yang kata Rasulullah, seorang muslim itu seperti buih ya, yang ikut terombang-ambing kanan kiri. Bahkan muslim zaman sekarang itu, muslim zaman akhir zaman itu jumlahnya banyak, tapi mereka suka ikut-ikut ke lubang-lubang ya kelompok. Kalau ada kelompok masuk lubang, ikut lubang, masuk lubang itu. Kata para sahabat, lubang mana itu? Apakah lubangnya Yahudi dan Nasrani? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ya lubang apa lagi kalau enggak lubang mereka dan muslimin. Maka hati-hati, banyak susupan-susupan seperti itu yang kita dalam kurikulum apalagi pendidikan ini kan
sarana yang Nabi dakwahnya pun juga melalui pendidikan itu. Maka jangan sampai kita tetap hati-hati untuk tidak terselubung itu. Kita anggap ini sebagai tren modern, ternyata itu adalah programnya Yahudi dan beberapa kali kita juga alhamdulillah beberapa kali meneliti ada lembaga itu meskipun lembaga besar kurikulumnya itu enggak terdeteksi ternyata ada susupan-susupan dari Syiah gitu. Padahal kurikulum ini lembaga besar ini. Kalau kita sebut ini semua kita tahu. Ternyata kurikulumnya di situ ada kurikulum kitab dari kitab-kitabnya Syiah. Itu kan naudzubillah itu. Kayak kita nggak punya rujukan, Muslim Sunni kayak nggak punya rujukan terhadap itu. Berarti kan itu susupan. Dan Syiah juga pun susupan dari Yahudi juga gitu. Maka kita harus berhati-hati untuk memurnikan ajaran Islam ini sesuai syariat yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.